Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah kerja buat Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Go Kelas Niroha Doau. Musik. Go Kelas Niroha Doau Dingo Lukon, Dingo Lukon, Dingo Lukon. Go Kelas Niroha Doau Dingo Lukon, Tokong Dirohakon. Mau lihat Go Kelas Niroha, mari tolong di Tuhan Dia. Mau lihat Go Kelas Niroha, mari tolong di Tuhan Dia. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan dan hari yang baru yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Kami anak-anak sekolah minggu datang memuji Engkau dalam ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami sungguh-sungguh bersuka cita melakukannya. Biarlah Tuhan Engkau ajar kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia, mengikut dan mempercayai Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Segala Puji Syukur. Musik. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ketiga dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji, memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marolopolop Tondiki. Musik.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Pengkhotbah 7 ayat 12. Kita sama-sama mengucapkan Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Holland Dak Danak. Musik. Holland Dak Danak, nabek beta, alay na kaya, tu Jesus na. Holland Danak, olot, maipusahan, tu sukai. O Tuhan Jesus, kapon ako, kung sobar ko. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Ay, di na
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Ya, luar biasa. Adik-adik yang terkasih, pada minggu ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama. Sudah dapat adik-adik? Oke, kalau sudah dapat, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa di rumah yang suka kerja bantu mama atau papanya? Banyak ternyata ya. Biasanya adik-adik suka bantu kerja apa di rumah? Ada yang suka bantu mamanya cuci piring. Ada yang suka bantu bersihin rumah. Ada yang suka bantu mama masak dan siram bunga. Ada juga yang suka bantu papanya nyuci motor dan cuci mobil. Wah, anak-anak sekolah minggu hebat-hebat ya. Ternyata adik-adik selain cantik dan pintar, adik-adik juga rajin bekerja di rumah bantu-bantu orang tua. Hebat, 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 luar biasa. Adik-adik yang terkasih, Paulus juga adalah orang yang rajin bekerja. Dalam cerita Alkitab kita hari ini, dikisahkan bahwa Paulus sedang berada di kota Korintus untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi dan orang Yunani. Ketika Paulus berada di Korintus, dia bertemu dengan sepasang suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila. Sepasang suami istri ini adalah orang Yahudi yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia. Bu Priscilla dan Pak Aquila ini bekerja sebagai tukang pembuat tenda, sama seperti Paulus. Karena mereka menekuni bidang pekerjaan yang sama, menjadi tukang tenda, mereka menjadi dekat satu dengan yang lain. Karenanya, selama di Korintus, Paulus tinggal di rumah Aquila dan Priscilla. Paulus selain membuat tenda, ia juga melakukan tugas pelayanan penginjilan ketika berada di Korintus. Aquila dan Priscilla adalah teman yang baik. Mereka ini sangat mendukung Paulus dalam tugas penginjilannya itu. Mereka bekerja bersama-sama sebagai tukang tenda dan mereka juga saling mendukung dalam pelayanan penginjilan. Kerja yang mereka lakukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saja, tetapi mereka juga kerja untuk Tuhan dan mereka sangat rajin bekerja. Adik-adik yang terkasih, Paulus tidak hanya rajin loh.
ia juga rendah hati. Sekalipun ia seorang pengkhotbah yang besar dan sangat terkenal, ia tidak menjadi sombong atau menjadi orang yang suka hanya memerintah-merintah saja atau nyuruh-nyuruh orang saja. Paulus tidak menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Paulus tampil sebagai figur yang bertanggung jawab sekaligus pekerja keras. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap yang diperlihatkan Paulus ini menjadi teladan bagi kita. Bagaimana bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jangan menggantungkan hidup kepada orang lain. Jangan menjadi anak yang pemalas, yang bisanya nyuruh-nyuruh saja. Dikit-dikit minta tolong sama mama, sama papa atau kakak. Siapa di sini yang senangnya hanya nyuruh-nyuruh saja? Yang selalu mager atau malas bergerak? Ada? Adik-adik yang terkasih, Tuhan itu senang dengan anak-anak yang rajin. Anak-anak yang rajin belajar dan anak-anak yang rajin bekerja membantu orang tua. Sebagai anak-anak, tugas kita bukan hanya untuk belajar saja atau makan dan minum saja. Tetapi sebagai anak kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu orang tua. Apa yang ditugaskan mama, apa yang ditugaskan papa atau kakak di rumah harus kita kerjakan dengan baik tanpa bersungut-sungut. Jangan suka hitung-hitungan dengan apa yang sudah kita kerjakan. Siapa di sini yang suka bilang kalau disuruh mama atau papanya, aku mulu, terus aku, kakak nggak pernah, aku terus disuruh, sambil hentak-hentakan kakinya ke lantai sambil marah-marah dan cemberut. Ada yang suka seperti itu? Nah, adik-adik yang terkasih, kalau ada adik-adik yang seperti itu, mulai hari ini harus mau berubah. Jangan lagi suka marah-marah atau bersungut-sungut kalau disuruh mama atau papa. Kita harus melakukan setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada kita dengan hati yang gembira. Dan bekerjalah bukan karena diperintah atau disuruh dulu baru kita mengerjakan sesuatu. Jika adik-adik melihat rumah kotor, ayo dibersihkan. Jangan tunggu disuruh mama baru kamu mau membersihkannya. Jika kamu melihat adikmu belum makan, ayo dia bantu. Dibantu mengambilkan makanannya atau beri adikmu makan. Dan jika ada PR dari sekolah, harus dikerjakan dengan baik. Jangan tunggu disuruh mama atau papa baru dikerjakan. Mari kita melakukan tugas-tugas kita dengan sepenuh hati dan bekerjalah untuk Tuhan. Karena kalau kerja buat Tuhan selalu manis. Sungguh senangnya. Baik adik-adik, sekolah minggu, mari kita bekerja dengan penuh sukacita, bekerja untuk Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan, dan Engkau mengingatkan kami pada minggu ini agar kami boleh menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau membantu orang tua kami di setiap pekerjaan mereka. Dan kami tidak menjadi anak-anak yang suka bersungut-sungut, yang taunya hanya menyuruh dan mengatur orang lain. Tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang mau peduli kepada orang tua kami, mau membantu setiap pekerjaan orang tua kami, sehingga lewat keberadaan kami, orang tua kami semakin terberkati ya Tuhan.
Kami juga Tuhan memohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Engkau menambah-nambahkan kesehatan, kepintaran kepada anak-anak kami ini, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, mereka boleh mengikuti setiap pelajaran di tengah-tengah sekolah mereka dengan baik, sehingga mereka boleh menggapai cita-cita mereka dengan baik. Begitu juga Tuhan buat orang tua mereka. Berkatilah setiap orang tua dari anak-anak kami ini di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, agar orang tua dari anak-anak kami ini juga mereka tetap bersuka cita Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk membentuk dan mendidik anak-anak mereka. Bapa yang baik, ada banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa raga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengatur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga Kak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, lagu kita adalah Pekerja Kristus yang Mulia. Musik. Telah lama cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sekarang bekerja, jalan Yesus luar biasa, jalan di arah segala raja, jalan menangis menuai ladanya. Hanya anugerah semata, jalan aku dipakai olehnya, jalan aman istimewa, jadi pekerja Kristus yang mulia. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tahu